Yang mana? Aman. Oke. Sesaat lagi Anda bisa ikuti obrolan manis bersinergi bersama Ya baik, kemudian kita masih melanjutkan perjalanan ke Kediri malam ini kembali ya di edisi awal pekan hari ini di agenda hari Senin 15 Januari 2024 yang tentu masih saja disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pari Kediri. Kali ini seperti yang tadi sudah saya informasikan, kita sudah siap untuk hadirkan kembali untuk segmen obrolan manis bersinergi untuk edisi awal pekan dengan menghadirkan komunitas pegiat literasi Nganjuk atau yang lebih kita kenal dengan kopling ya. Dan kita akan berbincang banyak hal, kita akan gali informasi dari kegiatan-kegiatan dari teman-teman komunitas, yang mana sekarang sudah ada perwakilan 2 orang yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Yang pertama ada Kak Rosida dari anggota kopling dan juga disertai oleh Kak Fitri yang kali ini juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kediri untuk banyak berbagi informasi-informasi penting dan juga inspiratif tentunya seputar komunitas pegiat literasi Nganjuk. Baik, kita sapa terlebih dahulu dari Kak Rosida terlebih dahulu nih. Boleh disapa dulu pendengar RRI Kediri biar makin akrab begitu Kakak. Silakan Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga pendengar setia RRI Kediri selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Rosida dari komunitas pegiat literasi Nganjuk. Oke, ada Kak Rosida. Kak Rosida dari Gurah ya asalnya Iya, ya? aslinya Gurah Kediri. Asli Gurah Kediri. Oke, baik. Kita geser lagi ke narasumber kedua. Ada Kak Fitri, yuk disapa dulu teman-teman di rumah Kak Fitri yang lagi dengerin kita. Silakan Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, semoga selalu dalam lindungan Allah. Hari ini saya akan memperkenalkan, nama saya Nurul Fitria, saya dari Nganjuk. Hari ini mau ada spesial Ya. hadir di RRI Kediri atas nama komunitas pegiat literasi Nganjuk. Oke, baik. Iya, yang pasti luar biasa dua-duanya. Kalau Kak Fitri lumayan dekat lah ya dari Gurah ke sini di situ. Kak Fitri, oke. Kalau Kak Rosida kan ini memang kalau Kak Fitri yang dari Nganjuk ya. Ya, saya dari Oke, Nganjuk. kalau Kak Rosida dari yang dari Gurah yang memang Iya. lumayan dekat gitu. Tapi kalau Kak Fitri ini dari Nganjuk, tapi Nganjuknya perbatasan jadi nggak jauh-jauh banget gitu ya. 25 menit. 25 menit, oke, lumayan. Dan kebetulan cuaca lagi mendukung banget malam ini Iya. kita untuk dipertemukan secara fisik untuk ngobrol-ngobrol banyak hal. Ya, tentang kopling ya, yang singkatannya kopling ya. Iya. Waduh, ini singkatannya juga unik dan mudah diingat banget yang pasti dengan singkatan semacam ini. Gimana, apa yang pengen dikenalkan dulu nih? Ada apa sebenarnya dari komunitas pegiat literasi Nganjuk ini? Kegiatan-kegiatannya ini apa aja? Dan mungkin juga boleh diceritakan mulai kapan begitu aktifnya? Mulai dari Kak Rosida dulu, nanti baru Kak Fitri, silakan. Oke, baiklah. Jadi dari sejarahnya dulu ya Kak ya. Iya, boleh. Kopling itu adalah komunitas pegiat literasi Nganjuk. Oke. Itu berdiri pada tanggal 14 Februari 2018. Namun ada sejarahnya nih. Jadi pada tahun 2017 itu ada beberapa pemuda Nganjuk, Ya. yaitu yang pertama Pak Heru. Beliau seorang sejarawan dan juga penulis. Lalu ada Pak Agus Heri dan Bu Novarina serta Pak Winarto. Nah, keempatnya ini merupakan founder dari kopling. Nah, awalnya mereka ini bergiat literasi itu dalam ranah internasional, jadi memberikan
memberikan wawasan literasi kepada warga Indonesia yang ada di Malaysia, Hong Kong, dan Turki. Nah, namun beliau berempat ini resah sebenarnya karena mereka ini kan bergiat literasi itu di ranah internasional, tapi di kampung halamannya sendiri itu ternyata masih banyak masyarakat Nganjuk yang dinilai belum begitu melek literasi. Maka dari itu keempat founder ini kemudian membentuk komunitas pegiat literasi Nganjuk itu. Nah, komunitas pegiat literasi Nganjuk ini juga merupakan suatu wadah bagi masyarakat Nganjuk untuk berkarya di bidang literasi atau dunia tulis menulis. Jadi merupakan sekarang ini kan sudah hampir 6 tahun ya kalau dihitung dari tahun 2018. Nah, jatuh bangunnya itu sudah sangat memberikan dampak kepada masyarakat yang kita sebut sebagai civil society movement atau pergerakan masyarakat sipil di ranah literasi. Kami menggiatkan literasi di seluruh kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, bahkan guru, mahasiswa. Nah, semuanya bergabung dalam komunitas literasi Nganjuk. Itu dari sejarahnya ya. Dan untuk keanggotaan sebenarnya juga tidak bisa semua gabung dalam komunitas kami. Jadi syaratnya adalah yang pertama adalah warga Nganjuk yang lahir dan tinggal di Nganjuk. Yang kedua adalah warga Nganjuk yang lahir di Nganjuk namun berdomisili di luar kota. Gitu. Yang ketiga adalah warga luar kota yang berdomisili di Nganjuk. Yang keempat ini termasuk saya ini ya. Saya ini masuk kopling ini jalur dari pernikahan. Karena suami saya itu asli Nganjuk. Iya, kebetulan tetangganya Mbak Fitri dan masih saudara. Masih saudara juga. Jadi kalian saudaraan nih berarti ya. Dari pernikahan dan atau sanak kerabat, misalnya mbahnya Nganjuk atau neneknya Nganjuk, boleh gabung di kopling gitu. Garis keturunan zuriatnya yang penting nyambung ke Nganjuk boleh ikut kopling. Untuk kegiatannya mungkin Mbak Fitri bisa. Kegiatannya apa aja nih sebenarnya Mbak Fitri ini? Boleh ceritain nih. Kegiatan kopling itu kalau kita sekarang ini masih merekrut 50 peserta baru, yang mana ada yang namanya sekolah menulis Nganjuk. Nah, sekolah menulis Nganjuk ini kurang lebih nanti dikarantina sekitar 3 bulan. Di situ ada pembelajaran tentang materi menulis fiksi, menulis non fiksi, bagaimana kita nulis kemudian tembus ke media massa, bagaimana kita menulis yang bisa nerbitin buku. Selain itu program yang dicanangkan kopling ini ada kopling bidik redaksi, kopling nulis buku, kopling nulis eksklusif, dan kita juga punya penerbit sendiri yaitu Anjuk Publisher. Nah, itu sudah bulan apa kemarin ya diresmikan baru bulan November. Ya, bulan November 2023 kemarin wisuda kopling angkatan 7 sekaligus peresmian Anjuk Publisher itu tadi. Jadi kopling ini sangat-sangat welcome bagi siapapun yang mau mengasah kemampuan menulis. Mungkin yang notabene itu pendiam, biasanya kan nggak bisa banyak ngomong ketika ketemu orang, lebih ke curhatnya dengan tulisan. Nah, itu sangat menginspirasi sekali. Jadi kita tuh merasa kayak, oh ini loh karyanya, meskipun diam-diam berkarya, bukan diam-diam tapi membuat isu-isu yang tidak tidak berguna ya. Jadi kita merasa bersyukur gabung di kopling sebagai angkatan 7, ternyata kopling ini luar biasa gitu. Kalian angkatan ke-7 nih berdua? Iya, angkatan ke-7. Ini baru lulus kita ini. Iya. Newbie masih. Kemarin kita juga waktu wisuda sempat nerbitin novela juga. Iya. Novela perdana gitu. Novela? Iya. Novel apa nih? Bedanya dengan novel apa? Novela itu lebih pendek dari novel, memiliki satu konflik. Jadi itu syarat dari kelulusan kami. SK-nya harus menghasilkan karya itu. Baik. Jadi kalau misalkan di perguruan tinggi ada skripsi, di kopling harus ada karya tulis. Proyek akhirnya gitu ya. Dan waktu itu novela yang di publish gitu ya. Wow, keren ini.
Jadi pengen tahu kalau misalnya novelan kan lebih ini ya, lebih ringkas dibandingkan novel ya. Iya. Kalau novel kita bisa sampai ratusan halaman gitu kan. Tapi kalau novel lebih ringkas lagi, tapi yang pasti ini bisa dijadikan satu proyek akhir ketika jenjang pendidikan sudah selesai gitu di sana ya. Iya. Oke, menarik, ini baru awal aja udah menarik ini isinya karena banyak ilmu-ilmu yang bisa kita serap khususnya di bidang literasi. Karena saya setuju karena kalau kita ngomong literasi sebenarnya bukan cuma untuk mereka-mereka yang mungkin lulusan SD, SMP saja gitu, tapi sebenarnya melek literasi ini pun juga menjadi kendala tersendiri manakala mereka-mereka yang juga sebenarnya di ranah mungkin mereka-mereka kaum akademisi, kemudian juga kaum intelektual kayak mahasiswa ini juga masih banyak yang punya problematika di masalah literasi kan sebenarnya gitu. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Rosida juga nih. Kak Fitri tadi juga menarik paparannya. Saya balik ke Kak Rosida soal yang tadi disebutkan tentang civil society movement. Iya. Nah ini tentu satu program yang luar biasa karena untuk berubah kita juga harus ada pergerakan ya, Kak Rosida ya. Iya. Ini gimana nih untuk civil society movement? Oke. Sejauh mana progresnya nih di tahun ke-6 nih? Oke. Apalagi sekarang ini kan ya digitalisasi itu sangat berkembang pesat ya. Betul. Kita memperoleh informasi dari internet itu sangat cepat. Nah, dengan cepatnya informasi itu harus dibarengi dengan kemampuan literasi atau memahami suatu bacaan ya. Jadi membaca dan menulis itu ibarat dua sisi mata koin yang nggak bisa dipisahkan. Nah, langkah sederhana yang Kopling lakukan adalah dengan membuka open recruitment yang bernama Sekolah Menulis Nganjuk. Jadi itu kami buka setelah wisuda angkatan sebelumnya berakhir. Nah ini sekarang pun sedang ada kelasnya, kelas menulis Nganjuk itu. Jadi itu terdiri dari 50 peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Ada yang minimal itu pelajar SMP, ada yang ASN, ada yang guru, ada yang mahasiswa. Semuanya mengikuti kelas online. Namun meskipun Kopling ini berbasis online, kita juga sering ada acara kopdar Kak. Gak hanya lewat Google Meet, gak hanya lewat WA group, kita juga sering kopdar. Jadi kopdarnya itu ada mungkin ketika ada penampilan puisi itu kita diundang oleh suatu komunitas lain. Festival sastra. Festival sastra, ya betul, festival sastra. Jadi kita nggak hanya belajar lewat online, tapi kita juga bertemu, saling menyapa, sehingga kekeluargaan juga turut mendukung gitu. Saya dari Kediri itu juga merasa sangat welcome gitu di komunitas Edukasi Nganjuk ini, meskipun dari Kediri. Baik, iya. Baik, ini luar biasa. Artinya sudah bisa mengelola sekolah menulis Nganjuk ya, Kak Rosida ya, dengan 50 peserta dengan berbagai macam background. Nah ini Kak Fitri nih, kalau tadi sudah ada paparan tentang kegiatan-kegiatannya Kak Fitri. Sebenarnya kalau sudah berbicaranya tentang sekolah menulis Nganjuk, kalau kita sudah menyebut sekolah biasanya kan ada satu komponen yang selalu mengikuti dan melekat yaitu kurikulum nih ya. Nah ini biasanya kalau kita ngomongin kurikulum ini kalau sekolah menulis Nganjuk basicnya dari mana nih referensi dan acuannya di situ? Kita di sini ketika sekolah menulis Nganjuk ini beberapa pertemuan ini juga ada absensi, terutama yang namanya sekolah ya, harus ada absensi. Di situ peserta ketika materi dijelaskan kemudian akan diberi tugas yang mana tugas tersebut akan dikoreksi oleh para senior. Nah para senior ini termasuk para founder. Nah dari situ kita acuannya yang pertama tetap di KBBI ya harus ya. Jadi kita itu tidak boleh ada sedikit pun celah seorang penulis itu menghiraukan tata tulis yang baik, yang benar menurut KBBI tersebut. Jadi yang merasa dulunya meskipun sudah guru kemudian baru gabung Kopling baru tahu salahnya, oh ternyata tulisan itu nggak sembarangan yang harus seperti yang karya saya sekian, harusnya seperti ini. Jadi tahu gimana kita menilai. Kalau kita sendiri menilai mungkin udah sempurna ya karya kita, tapi ketika di Kopling, wah banyak sekali yang perlu diperbaiki, banyak sekali yang harus diupdate. Ternyata yang kita ketahui benar beberapa tahun yang lalu kita pelajari ternyata sudah ada perbaruan gitu. Dan di sini juga dituntut untuk konsisten, yang mana apalagi kita sebelum nulis itu ada satu hari menulis 900 kata.
yang mana itu 10 hari kita jalankan, jadilah itu terbit novela yang menjadi SK kelulusan Kopling grade 7. Jadi mau nggak mau meskipun sambil gendong yang ibu rumah tangga, mungkin yang guru meskipun sambil rapotan, ngisi ujian dan lain sebagainya, udah nggak mau tahu kopling itu konsekuensinya masuk kopling. Kalau mau lulus kerjakan, kalau nggak mau lulus lebih baik nggak usah dikerjakan. Baik. Ya, ini lama jenjang belajarnya berapa nih? 3 bulan. 3 Jadi bulan. karantina sekitar 3 bulan. Tapi di sini para founder, para tutor itu nggak membatasi komunikasi hanya pada saat materi berlangsung. Dalam artian meskipun kita WA ada kesulitan, Kak ini gimana ya karya saya di sini kok stuck di sini nggak bisa berkembang, ide saya udah nggak bisa, ini imajinasi saya udah berhenti. Jadi di situ mereka mendampingi, bukan memberikan contekan atau mengambil alih karya ditulisnya pokok bener enggak. Jadi mereka lebih ke diarahin, kasih umpan biar mancing sendiri, gimana caranya biar bisa menulis ini hasil karyamu jelek dinikmati, bagus dinikmati gitu. Oke. Oh, luar biasa, menulis 900 kata dalam 1 hari. 1 hari. Ini. Iya, karena mungkin kalau ini problematika tersendiri ya, kalau misalkan untuk ibu rumah tangga, gitu kan. Karena kalau kita bicara ibu rumah tangga, walaupun mereka sebenarnya nggak bekerja, tapi kegiatannya ini full 1 kali 24 jam. Ini merupakan tantangan tersendiri. Kalau misalkan nggak segera dikerjakan ya boleh-boleh aja, tapi siap-siap aja molor dari 3 bulan gitu ya. Oke, ini sebenarnya kalau boleh tahu Kak Rosida dan juga Kak Fitri, ini background of study kalian apa nih? Sarjana atau apa nih? Boleh diceritakan? Kalau Kak Rosida dulu? Iya, kebetulan kami ini satu alumni dulu Satu alumni. kampus. Iya. Oke, gimana nih? Win Sunan Ampel Wah, Surabaya. jadi sama-sama dari Sunan Ampel ternyata. Oke. Lalu saya jadi guru SD bahasa Inggris, setelah itu menjadi tutor bimbingan belajar, lalu sekarang membuka bimbingan belajar sendiri di Murah. Gitu. Sedangkan Mbak Fitri ini guru MI ya Mbak. Sampai Fitri? sekarang? Iya. Saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya, baru 4 tahun menetap di Nganjuk, Nganjuk. kemudian sudah 2 tahun ini ngajar di MI. Jadi Kak Rosi ini lulusan 2000 berapa? 2015. 2015, saya baru masuk kampus 2015, baru lulus 2019. Jadi cutting 4 tahun. Oke. Baru sadar ketika di kopling, Iya, baru tahu kalau sambung saudara, seduluran. baru tahu kalau memang Oke, satu alma alma mater. mater. Iya. Wow. Sambung seduluran ya. Sambung seduluran ketika sama-sama udah lulus gitu Iya, ya. berkat kopling kita. Berkat kopling dipertemukan di Kenal, sana. iya. Oke, baik. Ini luar biasa. Memang keduanya memang sama-sama dari basicnya memang dari ini ya, guru begitu ya. Jadi kalau Kak Rosida ini dulu berarti ngambil prodinya apa nih? Saya bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Iya. Oh, kalau Kak Fitri sama? Pendidikan guru MI. Oh, kok PGMB. Iya. Oke, baik. Makanya sekarang juga ngajar di MI ya. Iya, betul. Wow, karena memang basicnya dari memang tenaga pendidik, sehingga ketika masuk di dan juga mengelola sekolah apa tadi, sekolah menulis ya, Nganjuk, ini memang ada di bidang kalian begitu, dan saya yakin memang bisa mulai dari mengemas materi yang mau disampaikan, kemudian sampai dengan assessment atau penilaian juga otomatis ini sudah menjadi ranah kalian banget di situ. Berarti artinya Kak Rosida dan juga Kak Fitri juga langsung jadi pengajar di sekolah menulis Nganjuk ini ya? Oh tidak, sebenarnya banyak sekali pemateri. Bahkan kami datangkan dari luar sesuai dengan materi yang akan diampu. Gitu. Setiap pekan itu kan ada materi ya. Untuk pekan pertama kemarin masih dalam pengenalan masa orientasi. Jadi pematerinya dari Kopling sendiri. Yang pekan kedua itu adalah menulis fiksi berlatar belakang Nganjuk. Jadi karya-karya teman-teman SMM itu tidak jauh dari Nganjuk, karena untuk mengenalkan Nganjuk, pariwisatanya, kulinernya gitu. Terus pekan ketiga kemarin menulis artikel tentang menulis non fiksi ya, menulis non fiksi. Yang keempat ini cerpen, dan sekarang sedang berlangsung materi tentang menulis artikel yang diampu oleh memang banyak sekali admin-admin atau senior Kopling ini yang sudah berkecimpung di dunia tulis menulis, bahkan menjadi koordinator pers jurnalis di Birnas ya Mbak. Itu ada yang sudah bahkan sudah
pernah terpilih menjadi UWRV di Ubud Bali itu ranah internasional. Pak Heru itu mewakili terpilih dari seluruh Indonesia tuh empat besar terpilih di Ubud Bali itu. Terus Mbak Dian Haryani itu terpilih menjadi penulis terbaik se-Asia Tenggara. Jadi memang ya alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari senior-senior. Banyak yang berkecimpung di dunia perfilman juga, ada yang di dunia fiksi, non-fiksi, semuanya ada. Paket lengkap, bahkan yang jago puisi pun juga ada. Ya, baik. Karena kita sering berkolaborasi dengan Sanggar Rumah Ilalang di Nganjuk itu penampilan puisi gitu. Oke, Sanggar Rumah Ilalang ya. Iya, di Nganjuk. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau berbicara literasi sebenarnya bukan hanya dunia tulis menulis saja begitu ya. Bisa dengan karya sastra pun kayak puisi ini juga mereka masih sangat berkorelasi begitu kan ya di situ. Dan ujung-ujungnya juga nanti nulis puisi juga kan. Iya, Menjadi iya. salah satu materi juga yang diajarkan. Iya. Wow, luar biasa, sekolah menulis Nganjuk. Iya, ini target di 2024 ini bisa menjaring berapa siswa nih kira-kira rencananya nih? Kalau sekarang udah 50 ya? Iya, ini SMN batch 8 ini 50. Dulu angkatan kami 38 ya Mbak ya. Iya. 38 itu yang bisa lulus 11. Sekarang memang penjaringannya sangat ketat. Oke, Gitu. baik. Jadi yang konsisten mengumpulkan tugas, setelah dikasih materi kan harus mengumpulkan tugas. Bukan berikutnya tugas lagi terus menerus gembleng kemampuan menulisnya itu. Jadi 1 minggu sekali harus siap tugas. Kalau kata founder kita itu, kamu tuh nggak punya timbunan tulisan. Jadi harus entah itu tugasmu sudah selesai, apapun yang ada di pikiranmu sekarang, apapun yang sampai sekarang rasakan, bisa jadi sebuah tulisan. Jadi timbun aja. Jadi tulisan yang berarti adalah tulisan sudah lama mengendap. Gitu. Oke. Karena pasti kalau udah lama mengendap berarti makin banyak gitu ya. Iya, Kalau makin misalnya banyak terus dikeluarkan juga gitu. dibaca lagi, tahu salahnya, diperbaiki lagi, begitu seterusnya. Oke, baik. Ya sebenarnya kalau ini untuk pendengar yang mungkin masih awam begitu ya tentang dunia literasi, karena tadi kita bicaranya kalau orang kadang-kadang sudah dengan literasi, stigmanya kan ini paling cuma buat mereka aja yang lulus SD nggak bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka sangat punya keterbatasan untuk urusan baca dan tulis. Tapi sebenarnya kalau kita bicara literasi ternyata ranahnya juga luas. Ini bahkan banyak tadi disampaikan guru, tapi ketika masuk di kopling mereka ternyata tahu banyak hal gitu ya. Masih banyak sekali yang perlu mereka pelajari tentang literasi ini. Ini sebenarnya kalau orang awam nih bicaranya, ini kalau misalkan kan kita nggak menolak begitu, artinya kita tidak menyangkal juga pada saat mungkin sekolah dulu kalau gurunya udah sekarang tugas hari ini adalah mengarang, itu pasti udah kayak krik gitu kan udah apatis duluan kan, yang pokoknya berbau tulis menulis atau sesuatu yang berhubungan dengan karangan. Ini sebenarnya kalau boleh di-share nih malam ini, baik dari Kak Fitri maupun Kak Rosida berdasarkan pengalaman masing-masing ini, untuk brainstorming atau menggali ide supaya nanti kita menulisnya ini ngalir kayak air begitu ya. Ini gimana nih? Ada nggak satu tips begitu? Mungkin dari Kak Rosida dulu, nanti Kak Fitri gantian. Oke, jadi begini ya, saya amati, jadi saya sedikit cerita nih ya. Boleh. Saya tuh ngajar bimbel kan ngajar semua mata pelajaran gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau disuruh mengarang itu nggak pede duluan, kayak stuck gitu, nggak tahu mau menulis apa gitu. Dan saya amati karena memang minat bacanya rendah. Saya tuh selalu ingat dengan guru saya ketika madrasah sanawiyah gitu ya. Jadi waktu pelajaran bahasa Indonesia itu anak-anak sekarang bukunya ditutup, oke kita ke perpustakaan. Di sana disuruh baca sebanyak mungkin, lalu disuruh menulis gitu. Jadi kalau masalah brainstorming untuk mengarang cerita itu dari saya pribadi itu saya suka baca, apalagi baca tulisan-tulisan para senior yang memang itu kan guru kami gitu ya, kami kiblatnya ya ke senior-senior itu. Jadi dari situ nanti banyak kosakata baru, banyak ide-ide baru bermunculan gitu. Luar biasa. Saya setuju banget nih dengan Kak Rosida, kalau misalkan kita mengarang memang korelasinya dengan baca di situ ya. Semakin banyak kita baca, itu selain juga wawasan lebih luas, kemudian juga penggunaan pilihan-pilihan diksi juga lebih variatif lagi gitu kan. Oke, kalau Kak Fitri gimana Kak?
Kalau saya selama dulu kuliah memang KKN saya ikut KKN yang literasi, yang mana saya 6 bulan itu di Taman Baca Masyarakat. Jadi saya itu di perpustakaan sekolah, kemudian di Taman Baca. Di situ kita kalau pagi setelah doa apel pagi, kemudian wajib baca buku selama 5 menit. Apapun buku, jadi ada pojok baca. Setiap kelas itu ada pojok baca. Jadi kita itu kan bayangannya harus punya perpustakaan besar, itu udah harus jauh-jauh dari bayangan tersebut. Jadi anak-anak kita iuran, oke, berapa ribu yang sampean kumpulkan nanti kita belikan buku. Jadi di situ ada beberapa variasi buku yang mana anak-anak suka membaca dulu. Jadi kita tidak membatasi anak-anak harus bisa baca bahasa Inggris, harus bisa baca kosakata ini enggak. Apa yang sampean baca, sukanya buku apa? Nah, itu kita beli. Jadi ketika dia sudah suka, kemudian sudah membacanya udah lihai, dari situ kita giring ke menulis. Oke, kita baca selama 5 menit. Yang sampean tangkap dari bacaan itu tadi apa? Meskipun tentang si kancil atau dia sukanya tentang apa, itu harus bisa menuangkan dalam tulisan. Ada saya dikasih malah ada yang bilang seperti ini. Yang penting sekolah itu ya berangkat, nanti kalau ujian ya ujian, kalau lulus ya lulus itu. Terus ada juga tuh ke masyarakat, percuma punya karya puisi banyak, juara puisi tapi nggak bisa ngaji gitu. Terus saya dengan tegas ketika itu saya aktif di Karang Taruna juga. Jadi saya adakan lomba yang mana itu ada lomba MPK, juga ada lomba pidato. Di situ saya selipkan lomba yang namanya lomba baca puisi, cipta baca puisi. Dan di situ antusiasnya udah nggak ada. Terus saya kasih tekanan gini, loh, yang disuruh aja ikro bacalah itu udah ada dalam Al-Quran. Jangan kok yang dibaca kita itu hanya Al-Quran enggak. Yang kita alami sekarang itu ada bacaan hidup juga. Yang kita sadari sekarang itu harus kita baca. Gimana? Ya supaya kita itu tahu, nggak melulu tentang oh kita bisa belajar seperti ini hanya di TPQ, kita hanya bisa belajar agama hanya di madrasah diniyah, itu enggak. Apa yang kamu jalani sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu adalah bacaan kehidupan. Ada hikmah di balik itu semua. Jadi ayolah kita buka pikiran kita, wawasan kita, bahwasanya literasi itu memang harus hidup. Kalau kita sebagai manusia yang nggak melek literasi, nggak mau membaca dan nggak mau menjadi orang yang giat di bidang itu, minimal kita itu harus sadar kalau kita pasti penting. Dalam artian apa? Kalau kita 5 tahun yang lalu berimbas di 5 tahun yang akan datang. Pernah dengar kalimat seperti itu? Oh iya, ternyata anak-anak saya tanya 5 tahun, saya wali kelas 6. Saya tanya, 5 tahun yang lalu kelas berapa nak? Kelas 1 Bu. Dipelajari apa? Kita belajar membaca Bu, belajar menulis. Berguna enggak di kelas 6 ini? Berguna, berarti apa? 5 tahun yang akan datang yang menentukan apa yang saya lakukan saat ini. Baca apa sekarang, 5 tahun yang akan datang kamu petik itu. Saya tekankan itu pada anak didik saya. Luar biasa. Apa yang kita baca adalah memang bentuk kehidupan yang sebenarnya. Iya, ya, Kak Fitri ya. Waduh, luar biasa nih teman-teman dari Kopling yang memang dengan apa ya, kalau saya melihat kegiatan ini cukup mulia karena yang pasti dengan keikhlasan kemudian juga dengan apa ya, tekad untuk mewujudkan supaya generasi kita semuanya, apapun itu generasinya mau X, Y, Z, ini memang sudah sepantasnya untuk melek literasi semuanya gitu ya. Oke, ini kalau boleh tahu dengan sekolah menulis nganjuk ini untuk operasional kan tentu kita ada, tentunya nggak munafik pasti ada yang namanya pembiayaan di situ. Nah, sementara untuk pengelolaannya selama ini gimana Kak Rosida mungkin? Nah, kebetulan saya kan juga baru anggota ya. Jadi kalau saya mengamati mungkin Kopling ini informasi ini juga belum saya konfirmasi gitu. Setahu saya ya. Jadi Kopling ini tuh mungkin dinaungi oleh Balai Bahasa Jawa Timur karena Pak Herudianto itu sering diundang ke sana gitu. Karena juga kami ini sering diundang ke instansi-instansi pemerintah sekolah ya, sekolah formal untuk menjadi juri ketika ada lomba baca puisi atau mengisi ekstra
menulis di SMA tertentu gitu, Jurnalistik. ya jurnalistik gitu. Oke, jurnalistik juga ya. Iya. Sesuatu yang berhubungan dengan media ini, karena saya setuju banget karena untuk penulisan berita yang berhubungan dengan dunia jurnalistik itu pun juga ada aturan yang memang nggak boleh kita langgar seenaknya begitu kan, selain nggak boleh hoax dan lain-lain, harus ada konfirmasi dan klarifikasi dari narasumber yang bersangkutan. Oke, saya sebenarnya masih pengen banyak menggali informasi dari teman-teman kopling, kayaknya nggak cukup kalau cuma datang sekali, kita akan undang lagi. Ya makasih, pada bermatang dari Iya, kami. yang pasti kalau misalkan lagi padat jadwalnya nggak memungkinkan untuk hadir di studio, kita bisa lakukan by phone. Yang pasti saya secara pribadi jujur masih banyak yang pengen saya gali informasi dari teman-teman kopling. Saya yakin juga Kak Rosida dan juga Kak Fitri belum semuanya nih yang di-share malam hari ini. Next kita akan agendakan lagi. Nah, sebelum kita akhiri untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini, mungkin dari Kak Rosida ada yang ingin disampaikan, nanti nyambung ke Kak Fitri, boleh, silakan. Oke, berhubung saya ini asli Kediri ya, Ya. saya menginformasikan kepada warga Kediri yang memiliki hubungan dengan Nganjuk, baik itu melalui pernikahan atau karena sanak keluarga atau kerja di Nganjuk gitu, bisa banget gabung di Gabung. kopling untuk SMN batch 9 batch 9 nanti. Batch 9, Ya. oke. Karena kita selalu ada open recruitment. Dan untuk warga Kediri khususnya, saya mengajak seluruh warga Kediri untuk mulai sekarang melek literasi. Jadi jangan malas baca. Sekarang bacaan sudah ada di mana-mana, nggak harus buku, ya. Dan jangan pernah merasa minder dengan potensi. Mungkin ada yang merasa aku kok sepertinya bakatnya di nulis ya. Jangan ragu untuk kembangkan itu, karena sekarang banyak sekali media atau sarana untuk belajar gitu. Baik aja sih dari saya. Oke, baik, luar biasa. Nyambung ke Kak Fitri, boleh, silakan. Kalau saya pribadi untuk semua masyarakat Nganjuk khususnya, saya meskipun asli Surabaya, Ya. sekarang sudah jadi orang Nganjuk, sangat bangga sekali memiliki kopling dan hidup di dalamnya. Jadi yang ingin saya sampaikan, semua yang kita alami itu tidak akan luput dari yang namanya literasi. Jadi mau nggak mau kita harus melek di bidang literasi. Untuk yang asli Nganjuk nanti bisa ikut mungkin kopling yang batch 9. Nanti yang selain Nganjuk bisa ikut kelas yang umum. Jadi kita juga sering buka kelas umum yang mana nanti di situ juga bisa tembus media massa, entah itu di Koran Merapi, Jogja atau yang lain-lain. Jadi di situ meskipun kita lewat grup ya, lewat Zoom mungkin, tapi yang dihasilkan karya-karya dari orang-orang luar Nganjuk itu sangat luar biasa juga. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk yang di luar Nganjuk, aku nggak orang Nganjuk, bisa nggak ya seperti Iya, itu? bisa gabung. Bisa banget. Jadi Iya. kita welcome untuk semua dari pertama. Oke, Silakan. baik. Takutnya ada tadi disampaikan Kak Rosida Nganjuk begitu ya. Takutnya Iya. ada, oh kalau saya nggak bisa, ternyata Ada kok masih kelasnya, bisa, ada. kelas yang umum gitu Saya ya. pernah punya teman dari kelas lulus eksklusif. Jadi setelah Iya. lulus SMN ini Kak, kami banyak sekali program kopling Iya. bidik redaksi itu alhamdulillah karya saya sudah ada yang dimuat di Koran Merapi, oke. kita seperti itu. Setelah itu kelas lulus eksklusif itu saya pernah dapat teman dari Probolinggo, dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Tegal pernah ada ya, semuanya ada yang dari Kalimantan atau apa kemarin itu gabung. Jadi kadang-kadang kami buka kelas untuk orang yang bukan dari Nganjuk bisa gabung di kopling di kelas tertentu. Jadi kayak pesantren literasi gitu, kenal Iya. dari berbagai, dari Sabang sampai Merauke gitu. Kajian literasi di sana sangat bermanfaat bagi kami. Oke, baik. Kajian tidak hanya ini ya, kajian religi Iya. Islam, tetapi juga kajian literasi Iya, betul. tidak kalah pentingnya. Karena saya setuju dengan Kak Fitri tadi, kalau ngomongin soal literasi yang kita baca adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita ya nggak pernah lepas dari yang namanya literasi di situ kan. Karena sekali kita tidak membaca, perubahan kalau orang bijak bilang tidak ada yang abadi selain perubahan. Betul. Kalau kita nggak melek literasi, kita bakal kelibas dengan perubahan itu sendiri gitu ya.
Aduh, luar biasa Kak Fitri dan juga Kak Rosida, thank you ini di sela-sela kesibukan masing-masing masih menyempatkan main-main ke Diri, ke RRI khususnya, nggak cuma main tetapi membawa banyak sekali ilmu untuk kita semuanya supaya termotivasi untuk minimal mencoba untuk suka sama yang namanya membaca dan juga dilanjutkan dengan menulis begitu ya. Baik, siap kita undang lagi ya Kak Fitri, Kak Rosida ya. Oke, siap. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan nanti hati-hati di jalan baliknya malam-malam ini Iya. luar biasa. Yang pasti untuk kita produknya sekarang ada dua. Jadi kalau misalkan sekarang sudah dialog disiarkan terestrial radio, nanti biasanya juga akan keluar di berita online KBRN. Jadi kantor berita radio nasionalnya juga akan keluar tentang apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Nanti juga akan kita kirim linknya. Sekali bisa dikoreksi barangkali teman-teman reporter ada yang perlu diperbaiki tanda baca dan lain-lain karena Kak Fitri dan juga Kak Rosida sudah lebih dulu mungkin memperdalam tentang literasi di tempatnya gitu ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri dan juga Kak Rosida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, baru saja kita ikuti bersama obrolan manis bersinergi dengan komunitas pegiat literasi Nganjuk. Ada Kak Fitri dan juga Kak Rosida yang sama-sama luar biasa memberikan paparan-paparan yang sangat lugas, mudah dipahami dengan contoh-contoh detail yang tentu juga sangat bisa kita mengerti. Mudah-mudahan bermanfaat.